Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat-sehat? Oke, sebelum memulai aktivitas kita, ada baiknya kalian periksa dulu bahwa mejanya atau kursinya apakah ada sampah atau tidak. Tidak ada, bersih ya. Oke, sebelum memulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kedua kelas, doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas belajar kami Tuhan, yang Engkau memberkati pelajaran kami Tuhan. Bapa yang baik, guru-guru yang mengajarkan, tolong Engkau memberikan kesabaran Tuhan, ketabahan untuk mendidik kami Tuhan. Bapa yang baik, hanya ini dua anakmu terpuji dalam Engkau serta sumber kami. Haleluya, amin. Terima kasih anak. Apakah masih ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, ibu absen ya. Agung, Randy, Saya Bu. Jostro, Ayo. Benny, Ayo. Giovanni, Miranda, Rayani, Nazwa, Tania, Intan, Yasmin, Enos, hadir semua ya. Ada yang sakit ya. Oke, sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Ibu undang untuk yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya kualitas tenaga kerja, upaya merendah PHK yang meningkat. Iya, masalah ketenaga kerjaan katanya ada pengangguran, upah yang rendah, dan PHK yang meningkat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pengangguran. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi pengertian dan jenis-jenis pengangguran. Ketiga, siswa dapat merumuskan solusi untuk mengatasi pengangguran dalam konteks sosial dan ekonomi. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang pengangguran. Iya. Lihat ini, ada gambar apa ini? Gambar orang pengangguran. Orang yang sedang menganggur. Orang yang sedang menganggur itu identik dengan orang yang tidak pernah bekerja. Pernah tidak kalian jumpai orang yang tidak pernah bekerja? Maka apa yang dilakukan mereka?
memberikan pilihan pemahaman awal atau asesmen awal, yaitu sebuah pertanyaan pematik. Kalian hanya menjawab benar atau salah dari pertanyaan berikut. Oke, benar atau salah, pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Benar atau salah, salah satu dampak pengangguran terhadap perekonomian daerah yaitu menaikkan penerimaan upah. Yang ketiga, benar atau salah, salah satu cara mengatasi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Sampai sini paham ya? Berarti nanti materi yang akan kita ajarkan paham kan? Oke. Sebelum memasuki pelajaran kita, Ibu akan membuat ice briefing. Jadi bangkit berdiri semua. Biar pembelajaran kita semangat dan kalian tidak mengantuk. Oke, sambil bernyanyi ya. Ayo ikuti. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, goyanglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tepuk tangan. Belajar. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Kita masuk di materi kita. Ini ada Ibu menyajikan video, jadi tolong disimak dan diperhatikan ya video tersebut. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selain meningkatnya angka pengangguran, fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK diperkirakan masih akan menghantui para pekerja di tahun 2025 ini. Saat ini, menjelang masa lulus sekolah, justru beredar kabar PHK mengancam industri perhotelan di Indonesia. Seperti apa sebenarnya situasi terkini perekonomian di Indonesia dan apa langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Industri perhotelan dan restoran di Jakarta mengalami masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Badan Pembinaan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPDPHI Jakarta menyebutkan, berdasarkan survei pada April 2025 terhadap 30 unit hotel dan restoran, 96,7% responden mengalami penurunan okupansi atau kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. Akibatnya mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Ketua BPDPHI Jakarta Sutrisno Wiwantono dalam keterangannya Senin 26 Mei 2025 menyatakan tekanan datang dari berbagai arah. Penurunan okupansi misalnya tidak terjadi secara tunggal, tapi dibarengi kenaikan biaya operasional yang signifikan. Kenaikan biaya operasional signifikan meliputi tarif air dari PDAM yang naik hingga 71%, harga gas melonjak 20%, serta upah minimum provinsi atau UMP yang meningkat 9% tahun ini. Kesenjangan antara pendapatan yang menurun dan biaya yang terus meningkat membuat pelaku usaha semakin sulit bertahan. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Rabu 28 Mei. Menurut Dodi, saat ini ada sekitar 3.000 pekerja hotel di provinsi itu terimbas pengurangan jam kerja. Langkah tersebut diambil perusahaan karena makin beratnya biaya operasional yang mesti ditanggung.
Ketua PRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofyan juga mengatakan okupansi kamar di semua tingkatan hotel rata-rata hanya 35%. Itu akibat adanya tekanan global, tambah lagi aturan penyelamatan anggaran pemerintah yang berimbas pada pengurangan acara di hotel. Kalau seandainya sampai semester 1 ini setelah bulan Juni tidak ada kelonggaran, kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja PHK antara 20 sampai 30%. Tapi mudah-mudahan ada kelonggaran dari pemerintah pusat kaitan dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Hal itu tidak akan terjadi. Situasi ini sejalan dengan indikator makroekonomi pada awal tahun 2025 yang menunjukkan perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan. Pertumbuhan ekonomi di awal tahun yang hanya 4,87% menjadi indikator kalau perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akibatnya, angka PHK dan pengangguran terus meningkat. Lantas, apa langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Badan Pusat Statistik mengumumkan perekonomian nasional mengalami deflasi 0,37% bulanan per Mei 2025. BPS mencatat terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,67 pada Mei 2025. Hal ini terjadi lantaran kelompok menengah ke atas masih menahan diri untuk belanja, sedangkan kaum menengah ke bawah terhambat oleh adanya pendapatan mereka. Tak hanya itu, BPS juga mengungkapkan bahwa angka pengangguran di Indonesia bertambah. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang atau meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni 7,2 juta orang. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic Annual Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan naiknya angka pengangguran di Indonesia saat ini karena adanya lapangan kerja baru, ditambah dengan program pengurusan hubungan kerja atau PHK. Lapangan kerja yang memang berkualitas dengan jumlah angkatan kerja yang naik 3,6 juta tiap tahunnya ini makin tidak seimbang. Dan kalau ini terus terjadi, maka klaim persentase pengangguran rendah itu adalah klaim yang semu. Yang sebenarnya akar masalahnya adalah kenapa banyak usia produktif itu tidak bisa diserap ke pasar tenaga kerja kita di tengah situasi bonus demografi. Dan akar masalah ini yang harus dicari segera diselesaikan, karena ini bukan sekedar masalah kualifikasi pendidikan, tapi masalah dari sisi lapangan kerja atau permintaan secara agregat memang sedang mengalami penurunan. Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Konferensi Pers Jakarta pada Senin 2 Juni mengumumkan 5 paket stimulus ekonomi sepanjang Juni 2025. 5 stimulus ekonomi itu berupa diskon transportasi, tarif tol, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kehilangan kerja. Stimulus itu diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di kuartal kedua tahun ini. Itu semua program-program yang sudah berjalan saat ini diminta untuk diakselerasi, ditingkatkan baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian kita. Maka PHK dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia tentunya menjadi alarm bagi pemerintah agar segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau misalnya terlepas, apa tanggapannya terkait situasi ekonomi Indonesia saat ini? Oke, dari tampilan video tadi, permasalahan apa yang terdapat di video tersebut? Ada yang tahu? Oke, Intan. Banyaknya karyawan yang terkena PHK dan perekonomian Indonesia yang lemah. Iya, lalu apa lagi? Ada yang lain? Ya. Iya, tingkat pengangguran semakin marak, baru banyaknya PHK. Iya kan? Jadi itulah yang terjadi dalam video tadi. Jadi materi kita ini yaitu tentang pengangguran. Ada yang tahu apa isi pengangguran? Ada yang tahu apa itu pengangguran? Oke, Nazwa. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Iya, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau
pengangguran intelektual, 2 pengangguran profesional, 3 pengangguran skills, 4 pengangguran musiman. Ya, pengangguran struktural, friksional, siklis, dan musiman. Oke, perhatikan gambar yang di depan. Ada gambar apa ini? Ya, jenis-jenis profesi yang berbeda. Apa hubungannya dengan pengangguran struktural, Bu? Oke, ada yang mau memberikan contoh pengangguran struktural itu apa? Apa sih contoh pengangguran struktural? Oke, Tania. Seorang buruh pabrik tekstil kehilangan pekerjaannya karena pabrik mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin otomatis. Iya, jadi pengangguran struktural itu adalah penyebabnya karena adanya perubahan struktur ekonomi, di mana yang dipakainya tenaga kerja manusia menjadi tenaga teknologi. Oke, lanjut. Yang kedua, pengangguran friksional. Ada gambar apa yang di depan? Ada gambar apa itu? Orang yang sedang mencari pekerjaan. Ya, orang yang sedang mencari pekerjaan. Apa sih, Bu, pengangguran friksional itu? Ada yang tahu? Contohnya apa? Oke, kayak nih. Karyawan bisa mencari pekerjaannya karena mencari pekerjaan yang lebih baik dalam masa pencarian hidup. Iya, jadi dari contoh tersebut pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya jeda waktu atau seorang pencari pekerja ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Contoh seperti si Giovanni, dia bekerja di Indomaret, ya kan? Jadi dia resign dari Indomaret tersebut, ingin mencari pekerjaan yang lain. Selama mencari pekerjaan ini, dia menganggur selama 1 bulan, dan 1 bulan itulah yang dinamakan dengan pengangguran friksional. Oke, lanjut. Ada gambar apa ini? Ya, orang yang habis di PHK. Ada yang tahu apa contohnya pengangguran siklis ini? Ayo, ada yang tahu? Oke, Miranda. Contohnya saat terjadi pandemi COVID-19, banyak restoran terpaksa menutup usahanya sehingga para karyawan yang bekerja di sana kehilangan pekerjaan. Iya, pengangguran siklis ini katanya terjadi karena adanya pengurangan atau penurunan aktivitas ekonomi. Contohnya seperti kemarin tahun 2019 terjadi COVID-19 dan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan otomatis karyawannya kena PHK. Oke, lanjut. Pengangguran musiman. Ada yang tahu contoh pengangguran musiman? Oke, Randy. Contohnya petani atau buruan panen hanya bekerja pada saat panen tiba. Di luar pekerjaan itu mereka tidak memiliki pekerjaan dan mengalami pengangguran musiman. Iya, seperti di gambar yang di depan ini ada orang yang sedang memanen padi, ya kan? Sedang memanen padi, dan inilah dinamakan dengan pengangguran musiman. Kenapa dibilang pengangguran musiman? Karena seorang petani hanya bekerja pada musim panen. Selepas dari musim panen, mereka tidak bekerja lagi, dan itulah dinamakan dengan pengangguran musiman. Oke, apa saja sih dampak-dampaknya? Oke, Miranda. Dampak pengangguran yaitu tingginya tingkat kriminalitas, penghasilan berkurang, kemiskinan, dan daya beli masyarakat menurun. Iya, dampaknya katanya penghasilannya berkurang. Lalu pembelian apa tadi? Daya beli masyarakatnya juga menurun. Iya kan? Lalu apa solusinya? Bagaimana cara mengatasinya? Membuka lowongan pekerjaan. Iya. Iya, membuka lowongan pekerjaan, membuka pelatihan, ya kan? Dan dengan cara begitu pemerintah akan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, tadi dampak pengangguran itu katanya ada 4 itu, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologis, dan dampak terhadap
punya produksi atau produksi dalam mereka kehilangan penghasilan. Akibatnya permintaan pengembang dan jasa industri dan perusahaan lain tidak ikut kena inflasi. Iya, ekonominya katanya penurunan pendapatan nasionalnya akan turun. Oke, kalau dampak sosialnya apa? Oke, yang suka. Pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, dan konflik rumah tangga. Contohnya di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, sering ditemukan peningkatan kasus pencurian atau perampokan karena mereka kehilangan sumber pendapatan dan mencari jalan pintas untuk bertahan hidup. Iya, dampaknya bagi sosialnya itu banyaknya kriminalitas, pencurian, perampokan. Kalau psikologisnya apa? Oke, kita dan psikologisnya kehilangan pekerjaan bisa menyebabkan stres, depresi, perasaan tidak berguna atau tidak dihargai. Contohnya, kalau keluarga yang sudah lama menganggur bisa mengalami depresi karena merasa gagal menerima keluarganya, dan anak-anak pun juga itu terdampak karena kondisi rumah tangga tidak stabil secara emosional. Iya, dampak psikologisnya kadang dapat menyebabkan stres, depresi. Oke, yang terakhir, dampaknya terhadap pemerintah apa? Ada yang tahu? Oke, Friendly. Ya, apa dampaknya terhadap pemerintah? Tingginya pengangguran, nambah beban pemerintah dalam hal bantuan sosial dan subsidi. Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pelatihan kerja atau jaminan sosial. Misalnya pada masa krisis ekonomi, pemerintah terpaksa mengalokasikan dana besar untuk program bantuan langsung tunai BLT agar masyarakat tetap terjaga. Iya, dampak pemerintahnya katanya pemerintah terpaksa mengeluarkan biaya yang besar untuk mengatasi pengangguran tersebut. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan dari materi kita biar kita lanjut untuk membentuk kelompok? Sudah paham semua? Sudah? Oke, baiklah. Ibu akan membagi kelompok, dan kelompok ini kelompok minggu lalu. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi, Ibu akan memberikan artikel, ya, dibaca artikelnya ini dan dijawab, lalu dipresentasikan ke depan, ya, sesuai dengan urutan kelompoknya. Ibu akan memberi waktu selama 20 menit untuk membahas ini. Cukup 20 menit atau kurang? Oh, cukup ya. Oke.
Disconnected. Yang berburu ya, dibaca bagus-bagus.
Saya
sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mulai, kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sudi sebagai narator. Nama saya Yasmin Sukmani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Tania. Uji kasus 1. Negara Y mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa tahun dengan tingkat kemampuan yang sangat besar sekitar 3%. Banyaknya perusahaan membuka lapangan pekerjaan baru dan tenaga kerja di berbagai sektor seperti manufaktur, konstruksi, dan jasa mengalami peningkatan pesat. Namun pada tahun 2040 ekonomi global mulai melambat dan kali ini mempengaruhi permintaan terhadap produk ekspor dari negara Y. Beberapa industri besar seperti otomotif dan elektronik mulai mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya perusahaan-perusahaan tersebut mulai mengurangi jumlah produksi dan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan pekerjaan. Tingkat pengangguran di negara Y meningkat drastis sehingga mencapai 9% pada akhir tahun. Banyak dari pekerja yang kehilangan pekerjaan berasal dari sektor-sektor yang sangat bergantung pada permintaan global seperti manufaktur dan konstruksi. Permintaan perusahaan menangani masalah ini dengan memberikan stimulus ekonomi, tetapi pemulihan ekonomi global masih berjalan lambat. Pada tahun 2022, ekonomi global mulai membaik. Permintaan terhadap produk ekspor negara Y kembali meningkat dan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengurangi tenaga kerja mulai merekrut karyawan. Tingkat pengangguran secara terhadap menurun dan mencapai 6% pada pertahanan tahun 2023. Itu hasil diskusi kami. Ada pertanyaan? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang menyebabkan meningkat pengangguran di negara Y? Jawab 2, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut? 3, mengapa tingkat pengangguran akhirnya menurun kembali pada tahun 2023? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Satu yang dibacakan oleh Yasmin. Saya Yasmin, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu 1. Apa yang disebabkan meningkatnya pengangguran di negara Y? Jawabannya, peningkatan pengangguran di negara Y disebabkan oleh perlambatan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan produk ekspor negara tersebut, terutama di sektor manufaktur dan elektronik. 2. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut? Yaitu pemerintah merespons dengan memberikan stimulus ekonomi dan penurunan pengangguran terjadi karena perbaikan ekonomi global yang memulihkan pemerintahan, mendorong perusahaan untuk merekrut kembali tenaga kerja. 3. Mengapa tingkat pengangguran akhirnya menurun kembali pada tahun 2023? Karena adanya pemulihan ekonomi global. Membaiknya ekonomi global pada tahun 2022, meningkatnya permintaan produk ekspor ke negara Y, serta merekrutan kembali tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya melakukan PHK mulai merekrut kembali pekerjaan, menyebabkan penurunan tingkat pengangguran. Oke, masih ada pertanyaan? Ada yang bertanya lagi? Oke, sebelum kami menutup presentasi kami akan memberikan kesimpulan yang dibacakan oleh Intan. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi pengangguran dan memperbaiki ekonomi global, perusahaan harus melakukan pemulihan ekonomi global dan perusahaan harus merekrut kembali para pekerja dan tenaga kerja.
Sekian dari presentasi kami undur diri. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, di sini saya dari kelompok 2. Saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya Miranda. Nah, jadi di sini kami akan menyampaikan presentasi yang pertama yang akan dibacakan oleh Miranda. Studi kasus 2. Kota X adalah sebuah kota dengan jumlah penduduk sekitar 400.000 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pengangguran di kota X meningkat dari 5% menjadi 9%. Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial di kota tersebut. Kota X sebelumnya memiliki sektor industri manufaktur yang besar. Tetapi dalam 5 tahun terakhir, beberapa pabrik tutup karena persaingan dengan produk impor. Selain itu, kemajuan teknologi dan otomatisasi juga telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Banyak dari pekerja yang terkena dampak adalah pekerja dengan keahlian menengah yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Sebagian besar dari mereka ini kesulitan mencari pekerjaan baru, terutama karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja saat ini. Di sisi lain, lulusan baru dan perguruan tinggi di kota X juga mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Karena sebagian besar perusahaan menuntut bagaimana kerja yang belum mereka miliki. Situasi yang pertama, Budi, seorang lulusan universitas dengan gelar di bidang ekonomi, sudah menganggur selama 8 bulan setelah lulus. Dia sering melamar pekerjaan di perusahaan besar, tetapi ditolak karena kurangnya pengalaman kerja. Situasi kedua, Siti, seorang mantan pekerja pabrik yang baru saja terkena PHK, merasa kesulitan mencari pekerjaan karena keterampilannya tidak sesuai dengan tuntutan teknologi saat ini. Dia sudah bekerja selama 20 tahun di industri yang sama dan tidak memiliki keterampilan digital. Dari hasil diskusi kami, ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 yang bertanya, berdasarkan kasus di atas, identifikasi jenis pengangguran yang mengalami Budi dan Siti, apakah mereka mengalami pengangguran struktural, pengangguran friksional, atau pengangguran siklus? Jelaskan. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Identifikasi jenis pengangguran Budi. Jadi mengalami pengangguran friksional ini karena ia adalah lulusan baru yang sedang dalam proses mencari pekerjaan dan kurang pengalaman. Identifikasi jenis pengangguran Siti mengalami pengangguran struktural ini karena keterampilannya tidak sesuai dengan tuntutan baru dan akibat perubahan teknologi yang belum ditangkap. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Berdasarkan jenis pengangguran yang mereka alami, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah mereka? Sebutkan kebijakan pemerintah atau inisiatif lain yang membantu mereka. Pemerintah dapat mendorong program
Selamat pagi teman-teman. Baik. Perkenalkan, nama saya Femi Subianto Sidaputar. Perkenalkan, nama saya Justru. Perkenalkan, nama saya Deni. Perkenalkan, nama saya Agung. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Studi kasus 3. Di sebuah daerah wisata petani pantai, permintaan akan tenaga kerja sangat tinggi selama musim libur karena banyak turis yang datang. Namun setelah musim libur berakhir, banyak pekerjaan di hotel, restoran, dan toko souvenir yang kehilangan pekerjaan karena minimnya kunjungan turis. Pemerintah daerah merencanakan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang tidak tergantung pada musim libur. Baik, ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Ya, dari kelompok 2 saya silakan. Sudah solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran musiman di sektor pariwisata. Ada lagi? Ada lagi? Dari kelompok 2 lagi? Apa yang menyebabkan pengangguran musiman di sektor tersebut? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 2 yang dijawab oleh Yusro. Pengangguran di daerah wisata pantai disebabkan oleh tergantungan oleh ekonomi pada musim libur. Saat musim libur tiba, permintaan akan tenaga kerja diskor. Wisata, hotel, restoran, toko ini meningkat drastis. Namun ketika musim libur menurun, banyak pekerjaan kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi pengangguran musiman, pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa solusi. Baik, saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan. 1. Pengembangan ekonomi kreatif. Mendukung dan mengembangkan industri kreatif lokal yang tidak bergantung pada musim libur, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, kuliner khas daerah, dan produk-produk kreatif lainnya. Memberikan pelatihan, keterampilan, dan mendukung modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif. 2. Diversifikasi produk pariwisata. Mengembangkan atraksi wisata selain petani seperti wisata sejarah, budaya, edukasi, atau ekowisata. Memperpanjang musim kunjungan wisatawan dan menawarkan berbagai paket wisata yang menerima sepanjang tahun. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas. Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendukung peristiwa seperti jalan transportasi dan fasilitas umum. Memastikan aktivitas yang mudah dan nyaman bagi wisatawan. 4. Promosi peristiwa berlanjutan. Melakukan promosi pariwisata yang berkelanjutan sepanjang tahun, tidak hanya saat musim libur.
bekerja sama dengan agen perjalanan dan media untuk menjangkau wisatawan potensial. 5. Pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan pariwisata dengan menerapkan solusi-solusi ini. Pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada musim libur. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa pengangguran musiman terjadi pada masa-masa tertentu. Solusi yang dilakukan adalah mengembangkan keterampilan. Jika baik, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika dia menginginkan orang lain mohon diikhlaskan, karena seseorang perlu bahagia walaupun bukan sama saya. Saya akhiri presentasi kami. Terima kasih. Setiap kelompok penutupnya sangat bagus sekali, memberikan kata-kata yang sangat memukau. Oke, dari materi tadi yang kita pelajari saat ini, ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita Enos? Kesimpulan dari materi kita tadi itu, pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagai generasi penerus bangsa, penting bagi kita untuk memahami persoalan mendalam agar kita berkontribusi dalam mencari solusi, baik melalui kebijakan, inovasi maupun peningkatan kualitas SDM. Iya, berikan dulu tepuk tangan. Jadi kesimpulannya, pengangguran itu merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang berdampak sangat besar. Oke, baiklah. Sudah mengerti sampai sini, Nak? Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ya, berupa pertanyaan. Ini bertujuan untuk apakah kalian sudah mengerti, sudah memahami materi yang Ibu ajarkan ini. Oke? Nanti Ibu akan putar spin ini dan nama siapa yang berhenti di situ, dia akan maju dan menjawab pertanyaannya. Ya, nama siapa ini? Rayani. Oke, maju Rayani. Oke, nomor berapa yang mau dipilih? Nomor 7. Oke, perhatikan pertanyaannya. Yuk, waktu berjalan. A, B, C.
Nomor 3. Apa? C. Oke, tepuk tangan untuk Peggy. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Nama siapakah? Karena sudah maju si Dewi, kita putar lagi biar kebagian sama teman-temannya. Randy, maju Randy. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Nomor berapa, Nak? 2 Miss. Miss dari video. Oke. Oke, A ya. Iya, benar. Oke, berarti sudah paham ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah mengerti ya? Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat kalian simak dan kalian lakukan. Oke, Ibu akan mengadakan refleksi dulu. Lihat. Apakah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik? Iya. Ya. Kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih, anak kalian sudah mengerti dan sudah mempelajari materi hari ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik untuk kedepannya dan kalian menjadi generasi penerus dan tidak dapat menimbulkan pengangguran ya. Nih, oke. Mungkin sampai sini saja materi yang kita pelajari hari ini. Adapun materi selanjutnya yang Ibu akan ajarkan untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang upah. Sudah? Jadi belajarlah di rumah tentang materi yang akan kita ajarkan minggu depan. Oke, baiklah. Mungkin sampai